warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dina Irmawan. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang stilistika. Nah, di kali ini saya akan membahas tentang hierarki atau kebutuhan. Nah, sebelum itu kita harus mencari tahu dulu apa itu hierarki. Nah, teori hierarki kebutuhan Maslow adalah salah satu teori psikologi yang berguna untuk memicu munculnya motivasi pada seorang individu dalam memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Teori hierarki kebutuhan Maslow diperkenalkan pada tahun 1943 melalui A Theory of Human Motivation melalui acara Psychological Review. Seperti yang sudah saya katakan, bahwa secara garis besar Abraham Maslow berpendapat untuk memenuhi kebutuhan tingkat atas, seseorang individu haruslah memenuhi kebutuhan tingkat bawahnya terlebih dahulu dan menggunakan keinginan tersebut sebagai hal untuk memotivasi mereka. Teori hierarki memiliki beberapa pembagian. Nah, hierarki kebutuhan ini dibentuk dalam bentuk segi ketiga dengan bagian dasarnya memiliki cakupan aspek yang lebih luas dibanding bagian kerucutnya. Tingkatan kebutuhan diawali dengan kebutuhan dasar seperti kebutuhan fisiologi manusia, kebutuhan rasa aman, kebutuhan merasakan kasih sayang, kebutuhan mendapatkan pencapaian, dan tingkat paling atas adalah kebutuhan mengaktualisasikan diri. Kebutuhan dasar atau fisiologi yaitu tingkat paling bawah dari pembagiannya. Kebutuhan fisiologi merupakan kebutuhan manusia akan oksigen, air, makanan, suhu tubuh yang normal, tidur, homeostasis, kebutuhan seksual, dan lain semacamnya. Seorang individu tidak mungkin dapat memenuhi tingkat kebutuhan selanjutnya apabila mereka belum memenuhi kebutuhan fisiologi dasar ini. Tingkat kedua ada kebutuhan akan rasa aman. Abraham Maslow menjelaskan bahwa kebutuhan akan rasa aman ini meliputi rasa aman secara fisik maupun emosional. Untuk kebutuhan akan rasa aman dapat dicontohkan dengan contoh seperti kebutuhan akan rasa aman dari bahaya yang akan mengancam, kebutuhan perlindungan dari tindak kriminalitas, kebutuhan rasa aman dari ancaman penyakit, kebutuhan rasa aman dari bahaya bencana alam, dan lain sebagainya. Di tingkat ketiga ada kebutuhan sosial atau rasa cinta, kasih sayang, serta hak kepemilikan. Abraham Maslow memberikan pendapatnya mengenai alasan mengapa seorang individu mencari cinta. Abraham Maslow menjelaskan latar belakang dari aspek tersebut karena didasari oleh kesepian, kesendirian, depresi, stres, serta kecemasan berlebihan. Rasa cinta pada yang dimiliki oleh seorang individu sendiri memiliki dua jenis, yaitu de-love atau deficiency dan be-love atau being. Seseorang yang merasakan cinta dikarenakan kekurangan, maka akan termasuk ke dalam jenis de-love. De-love sendiri sering digambarkan sebagai rasa cinta yang menjadikan diri sendiri sebagai titik fokusnya. Sedangkan untuk be-love merupakan bentuk penilaian seorang individu tanpa adanya niat untuk memanfaatkan orang yang dicintai. Dan di tingkat keempat ada kebutuhan mendapatkan penghargaan. Penghargaan yang dimaksud dalam tingkat kebutuhan ini tidaklah selalu penghargaan berupa piala atau hadiah. Maksud dari kata penghargaan di sini adalah harga diri. Setiap individu berhak mendapatkan harga diri mereka. Setelah seorang individu berhasil memenuhinya, maka secara otomatis rasa percaya diri individu tersebut akan melejit dengan pesat. Tingkat percaya diri yang tinggi tentu akan mempengaruhi peran sosial dari individu tersebut. Sebaliknya, jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan membawa dampak yang serius seperti rasa depresi, kecemasan, stres, tiadanya rasa percaya diri, minder, merasa tidak berguna, dan lain sebagainya. Terakhir, ada tingkat di paling atas, yaitu tingkat kelima, yaitu kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri. Aktualisasi diri dapat diartikan sebagai wujud sesungguhnya untuk mencerminkan harapan serta keinginan seseorang individu terhadap dirinya sendiri. Dalam
penggambaran aktualisasi diri yang diberikan oleh Abraham Maslow. Aktualisasi diri ini berperan sebagai kebutuhan seorang individu untuk memutuskan keinginan mereka. Gambaran aktualisasi diri, contohnya seperti jika seorang individu adalah seorang musisi, maka seharusnya ia pergi untuk bermusik. Jika ia adalah penari, maka ia harus menggerakkan tubuhnya. Jika ia adalah seorang pendidik, maka ia harus mencari seorang dididik. Dan masih banyak lagi. Untuk mengaktualisasikan diri bukanlah sesuatu hal yang mudah untuk dilakukan. Karena dalam memenuhi kebutuhan ini, seorang individu haruslah mendapatkan dukungan yang cukup dari berbagai aspek atau berbagai pihak. Bagaimana ya jika teori kebutuhan Maslow tidak terpenuhi? Jika kebutuhan dasar seseorang tidak terpenuhi, maka ia akan sulit untuk mempertahankan hidupnya, apalagi mencapai kepuasan dan meraih tingkat kebutuhan yang lebih tinggi. Kebutuhan yang paling dasar adalah minum dan makan. Tak heran jika air menjadi sumber kehidupan. Tanpa air tak akan ada kehidupan di muka bumi. Nah, karena kita sudah mencari tadi apa itu hierarki, sekarang kita menganalisis sebuah film dalam teori hierarki. Di sini ada film Imperfect. Nah, di sini tentang temanya karir, cinta, dan timbangan. Yaitu filmnya menceritakan kisah tentang perjuangan seorang tokoh untuk menggapai kehidupan yang lebih baik. Berbagai macam insiden yang dialami tokoh saat menjalani kehidupannya yang sulit. Namun, keinginan dalam mendapatkan apa yang diinginkannya sangat kuat, menjadikan pribadi tokoh semakin tertantang untuk membuktikan bahwa hidup yang sulit bukanlah hal yang dapat menghalangi untuk menjadi orang yang berhasil dan sukses, dan menceritakan upaya tokoh dalam memenuhi berbagai kebutuhan, merupakan keinginan dan dorongan atas motivasi kebutuhan dasar yang bersifat sama untuk seluruh manusia. Nah, kita dapat menyimpulkan kalau film Imperfect ini sangat berkaitan dengan hierarki. Oke, kita lanjut berikutnya. Yaitu ada kebutuhan fisiologis atau kebutuhan yang paling dasar. Bentuk pemenuhan kebutuhan ini terlihat pada waktu pemutaran. Konteksnya itu ada di sini, yaitu dalam peristiwa ini memperlihatkan adegan keluarga Rara yang sedang berkumpul untuk makan malam. Makan merupakan salah satu bentuk pemenuhan kebutuhan fisiologis yang dilakukan Rara, Hendro, Debbie, dan Lulu. Lalu ada kebutuhan akan keselamatan, yaitu bentuk pemenuhannya terdapat dalam pemutaran 14 menit. Di sini ada konteksnya. Penjelasan dari itu memperlihatkan adegan Mama Rara yang sedang berada di dapur. Mama Rara meminta asisten rumah tangganya untuk mengambilkannya pisau. ART-nya mengambilkannya pisau dan memberikannya kepada Mama Rara. Hanya saja, ia memberikan bagian depan pisau kepada Mama Rara. Melihat itu, Mama Rara kemudian menghindar dan menasihati ART-nya. Apa yang dilakukan oleh Mama Rara merupakan bentuk pemenuhan kebutuhan akan keselamatan fisiknya dengan menghindar dari pisau yang diberikan ART-nya yang dapat melukai dirinya. Nah, di sini ada aktualisasi diri, yaitu bentuk pemenuhan kebutuhan ini dapat dilihatkan di pemutaran 37 menit. Di sini ada konteksnya. Pada waktu pemutaran ini memperlihatkan adegan Rara yang mendatangi Kelvin yang merupakan pimpinan di kantor tempat ia bekerja. Rara menemui Kelvin dengan tujuan untuk meminta Kelvin agar memberinya waktu untuk bisa merubah penampilannya, agar ia bisa mendapatkan jabatan manajer di kantornya. Dan Kelvin memberikan Rara waktu selama 1 bulan untuk mengubah penampilannya. Dan jika berhasil, maka jabatan itu akan dia berikan kepada Rara. Peristiwa ini merupakan bentuk pemenuhan kebutuhan akan perwujudan diri dari tokoh Rara yang mana ia mau menunjukkan keseriusannya untuk mendapatkan jabatan manajer karena ia merasa bahwa potensi yang dimilikinya layak untuk menjadikannya seorang manajer di kantor tersebut. Nah, itu beberapa
contoh dari kesimpulan hierarki pada film Imperfect. Lalu kesimpulannya, hierarki kebutuhan merupakan tingkatan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh individu untuk dapat terus melanjutkan hidupnya. Setiap individu tentunya memiliki bentuk kebutuhan yang berbeda-beda. Perbedaan hierarki ini disebabkan oleh kondisinya masing-masing individu, baik itu kondisi fisik, mental, ekonomi, ataupun ambisi yang dimiliki oleh individu tersebut. Menurut Maslow, hierarki kebutuhan meliputi kebutuhan yang paling dasar, yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan keselamatan, kebutuhan akan rasa memiliki dan rasa cinta, kebutuhan akan harga diri, dan kebutuhan akan perwujudan diri. Meskipun demikian, hierarki ini tidak sekaku itu. Sesungguhnya, manusia itu sendiri yang menentukan hierarki tersebut sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Nah, sekian penjelasan dari saya. Semoga teman-teman bisa memahami video ini. Jangan lupa subscribe, like, and comment ya teman-teman, agar saya, Dina Irmawan, content creator dan pemberi materi, lebih semangat lagi untuk video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.